Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita sareng-sareng lanjutaken hikam ke-33. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di kesempatan pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali bersama panjenengan semuanya. Di sini sebelum dan sesudahnya saya minta maaf bila nanti tutur kata saya ada yang salah maupun kurang. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini semoga nanti bisa membawa barokah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjabarkan hikam pasal 33 yang salah satunya bersandarlah kepada Allah. Semoga ini nanti bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takzim selalu bagi para ustadz, ustazah, bagi para alim ulama, para kiai, para bini sepuh semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjaga amanah dari Allah dan menjadikan kita jadi golongan orang-orang yang beriman. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam pasal 33 bersandarlah kepada Allah. Yang salah satunya tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Dadose awake dhewe niki sejatine ngoten kan bersandar, berserah diri kepada karunia Allah. Dan jika meminta niku nggih harus meminta semata-mata nggih tenggene pangeran mawon, tenggene Allah Ta'ala. Dan kita itu setelah meminta bersandar kepada karunia-Nya Allah. Dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu. Dadose awake dhewe niki mboten saged, mboten pareng terus mengandalkan daya upaya kekuatannya awake dhewe niki. Pinter, punya sesuatu, punya kekuasaan, lalu awake dhewe niku ngandalne daya upayane awake dhewe. Dadose sedaya niku wau nggih daya upayane awake dhewe niki wau nggih mergo karuniae Allah. Nek mboten Allah sing maringi karunia, maringi kekuatan, maringi niku wau sedaya nggih mboten saged. Makane tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan pada karunia kekuasaan Tuhanmu. Dados awake dhewe iki kudu semata-mata hanya untuk karunia Allah.
Siapa yang menyampaikan suatu hajatnya kepada Allah, pasrah dan bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang sulit dan memberi keberhasilan pada hajatnya. Tetes apa mau hajat napa mawon nggih sandar kepada Allah Ta'ala. Mongko sing watung hajat awake niki kok sekiranya berat ajenge dipermudah kali Allah, dipermudah. Dados sing hajate awake dhewe niki wau lho dipermudah dan diberi keberhasilan. Ngoten. Tapi nek mboten saged ngoten nggih angel. Itu Allah yang maha hak tidak terhalang oleh sesuatu apapun, akan tetapi yang terhalang adalah kamu dari melihat kepadanya. Karena apabila Allah terhalang sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditutupi, dan apabila dapat ditutupi maka adanya Allah terkurung. Tiap yang terkurung pasti ada yang menguasai. Sedangkan Allah zat yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Untuk memahami maksud kalam hikmah di atas, Al-Bukti memberikan sampel sebagai contoh agar mudah membedakan ungkapan kalam hikmah tersebut. Dadose awake dhewe niki umpami memahami maksud saking kalam di atas wau nggih, Al-Bukti memberikan sampel, memberikan contoh agar memudahkan awake dhewe bedakne ungkapan kalam hikmah niku wau. Cobi matahari niku nggih umpami tertutupi dariku, kados sing ngaten iki wau lho. Matahari tertutupi dariku, dan ungkapan aku tertutupi dari matahari. Ungkapan yang pertama mencocokkan pada kondisi jika pada lapisan matahari terdapat awan. Terus matahari niku nggih umpama srengenge niku ditutupi kalih awan ngoten. Mongko awake dhewe niku mboten iso nglihat matahari niku mboten saged. Dadi awake dhewe terhalang oleh awan niku wau sehingga tertutupi. Sedangkan ungkapan yang kedua yang mencocokkan dengan kondisi jika pada penglihatanmu terdapat hijab. Jadi awake dhewe masih terhijab oleh awan niku wau. Yang kedua menyocokkan dengan kondisi jika pada penglihatanmu terdapat hijab yang dapat menghalangi sinar matahari. Berarti situasi yang pertama matahari terhijabi darimu, dan kedua kamu tertutupi dari matahari. Berbeda pertanyaannya, mungkinkah ada kondisi yang mencocoki pada perkataan Allah tertutupi dari manusia atau dari suatu makhluk yang ada? Jika direnungkan akan dipahami pada kondisi seperti apapun tidak mungkin wujud Allah ditutupi suatu darimu yang lain, karena jika Allah dihijab atau ditutupi sesuatu berarti dia ada dalam kekuasaan barang yang menutupinya. Hal itu mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah intisari makna yang terkandung dalam kalam hikmah, yang artinya barang yang tertutupi, yang menggambarkan ruang keterbatasan baginya dan hanya terkurung dalam area hijab yang menutupi. Karena jika tidak pasti akan terbuka dan bisa dilihat oleh banyak kalangan dari luar zona tersebut. Sedangkan antara penutup dengan barang yang ditutupi pasti terpisah. Tidak dalam satu tempat suatu hal tersebut sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah mengarahkan pada dua hakikat penting di balik pengertian kalam hikmah yang kita bahas kali ini.
Hakikat pertama area akidah, yang kedua ranah tarbiyah dan suluk pendidikan dalam perjalanan menuju ma'rifat kepada Allah. Kita pahami bersama dua pembagian yang diarahkan Ibnu Athaillah terkait maksud kalam hikmah di atas. Monggo kita lanjut. Kita selami, kita pahami. Pertama yang terkait dengan ranah kita, yaitu isi kalam hikmah berikut. Sesungguhnya Allah tertutupi dari ku atas atau dari segenap hambanya. Ungkapan ini sama sekali tidak boleh diucapkan, karena pada kalam tersebut terkesan menjadi zat Allah sebagai objek yang tertutupi. Berarti ada subjek yang mengendalikan dan menguasai untuk menutupi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah ada dalam suatu tempat, sedangkan Allah Subhanahu mempunyai sifat. Beda dengan perkara baru dari semua sisi, seperti tidak berupa, benda, tidak bertempat, dan seterusnya. Ketahuilah pada awalnya semua alam dan isinya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang semua ada dalam kendalinya. Maka semua alam semesta inilah yang butuh kepada Allah, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin sang pencipta butuh pada yang diciptakan? Terus napa mungkin awake dhewe umpamane nggih awake dhewe nyiptakne patung. Kok patung to? Awake dhewe nyiptakne omah. Terus awake dhewe mbutuhne omah. Omah, njaluk nang omah. Omah aku njaluk. Kan ora mungkin. Mergo awake dhewe nyiptakne omah itu. Dan bagaimana mungkin sang Khalik terkendali dalam daerah kekuasaan makhluknya? Tentunya sangat tidak mungkin. Secara daruri, intuitif, semua praduga dan perkiraan di atas sangat impossible terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Raja dan Maha Hak. Pemahaman yang terkait dengan area kedua adalah zona pendidikan dan suluk. Ulasannya sebagaimana berikut. Secara fitrah manusia mengenal kepada Allah sebagai Tuhannya. Ia cenderung rindu dan cinta kepada Allah yang pada esensinya tidak ada penghalang. Cuma ketika dia mondar-mandir dalam labirin dunia, tenggelam dalam tipu muslihatnya, serta condong pada keinginan syahwat dan hawa nafsu, maka akan ada hijab, maka tertutupi. Maka awake dhewe iki nek enten keinginan condong pada dunia nggih, ditutupi kali tipu muslihate dunya, kesenangan dunya seperti syahwat dan hawa nafsu, maka akan moko awake dhewe niki ditutupi. Ajenge enten hijab tertutup yang merajut terselubung dalam hati. Ditutupi niku maksudnya tengah atine awake dhewe niki lho enten awan. Dan perkiraannya yang menjadikan dia lupa dan bodoh tidak seperti semula. Akhirnya dia akan tertutup hatinya dari makrifat kepada Allah. Hatinya berupa seperti semula. Setelah mengerti dua esensi makna tersebut, kita harus tahu tugas dan kegiatan terpenting yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu beramal baik dengan tekun dan istiqomah. Sekiranya dapat menghilangkan hijab-hijab yang sudah menumpuk dalam jiwa kita. Terus nampun ngoten awake dhewe ngerti piye carane ngilangi hijab, ngilangi ketutupane hati niki, ngendhalekne hawa nafsu niki pripun. Ini ku wow awake dhewe kengken beramal yang baik, tekun beribadah dan istiqomah. Yatone istiqomah. Ojo kadang kala awake dhewe eling nang ngene pangeran, kadang kala awake dhewe niki nak dong eling mawon purun salat, purun ibadah.
Tapi dalam kenyataannya mungkin ampun disukani kesenengan, syahwat mulai banter malih, kesenengan mulai timbul malih, awake dhewe lali. Nah niki akhirnya hijab niku wau timbul malih. Aja sampai kados ngoten niku wau, awake dhewe kudu saged istiqomah dalam beribadah tenggone Gusti Allah. Walaupun awake dhewe niki ngerjakne napa mawon sing dados pedagang nggih, nak saged eling terus waktu berjualan nggih, eling dhateng Allah. Awake dhewe niki saged berjualan nggih krana pangeran nggih. Elinge awake dhewe niki napa? Nggih zikir teng Gusti Allah kali dodolan. Nah, zikire napa ya kudu nggawa tasbih ngalor ngidul, kudu ngomong. Nggih mboten teng ati maksude. Eling awake dhewe niki eling. Terus sing dados petani nggih ngoten. Napa nggih kudu teng sawah niku nggawa tasbih atau wiritan mboten. Dikala kita sedang di ladang sebagai seorang petani nggih eling waktu niku awake dhewe saged teng sawah, saged napa nggih ndelok keindahannya tandurane awake dhewe kados ngoten niku wau nggih dadi Gusti Allah awake dhewe istiqomah eling teng pangeran. Sing dados pejabat nggih ngoten, kudu eling dadi pejabat niku nggih mergo pangeran sing dadosaken ngoten. Waktu dikala sing kaya ngoten niku awake dhewe kedah eling ngoten. Istiqomah, pokok istiqomah dalam beribadah dengan pangeran. Lah ibadah niku nggih ngoten, mboten kok kudu awake dhewe teng jero masjid napa teng pundi mboten. Teng pundi-pundi niku saged awake dhewe niku beribadah. Nah, dadose sing kaya ngoten niku nek sampun saged ngoten, awake dhewe niki saged ngilangi hijab-hijab penghalang-penghalang sing teng ati niki ngoten saithik memang. Mergo napa? Penghalang-penghalang kuwi sampun kathah numpuk dalam jiwane awake dhewe niki. Yang hijab-hijab itu menjadikan fitrah keimanan untuk mengurang. Datose awake dhewe nek saged ngoten niku saged ngurangi penghalang-penghalang hijab-hijab niku wau sing teng atine awake dhewe sing sampun menumpuk ngoten. Sing sampun membutakan mata hati dari melihat cahayane Tuhan. Cahaya Allah niku wau yang terpancar daripada penjajahan alam. Dan hanya dengan cahaya Tuhan alam semesta bisa terlihat terang sebagaimana telah dikutip pada kalam hikmah sebelumnya. Semua identitas pada mulanya gelap, tak terlihatannya saja disinari oleh wujud Allah yang Maha. Sedangkan cara tepat untuk menghilangkan hijab-hijab yang menumpuk dalam hati kita secara total adalah rekonsiliasi sejati antara roh dan kerinduannya, jasad dan kebutuhannya, agar jasad selalu melayani kebutuhan roh, bukan sebaliknya, karena hakikat yang kekal dan abadi pada diri kita adalah roh, sedangkan jasad akan rusak dan sirna. Nah, kembali malih awake dhewe niki nek tasik cinta donya nggih maksude ngeten. Awake dhewe niki nek tasik seneng kalih bentuk-bentuk sing enten sakniki sing ketok niki. Niki diumpamakne jasad niki bakal rusak, sirna. Lah kok kados ngoten nggih? Sing ketok ngoten iki bakal rusak, sirna, hilang. Nanging roh sing wonten awake dhewe niki mboten
bakal digawa sampai benjing ngoten. Sampai besok. Maka jasad akan rusak dan sirna. Dan kelak pada hari dibangkitkan semua makhluk, Allah menjadikan ruh sebagai tempat jasad baru sesuai dengan tatanan yang baru. Maka menjadi wajib bagi kita untuk selalu memupuk hati dengan cinta dan takzim kepada Allah Ta'ala, serta memperbanyak zikir baca Quran, zikir dan membaca Al-Quran sambil mentadaburi dan mensyukuri segenap nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, sehingga pada perasaan dalam hati kita wujud Allah betul-betul agung dan identitas dunia terlihat hina dan fana. Akhirnya mata hati kita akan selalu melihat kebesaran Allah dan kabut penghalang akan lenyap dalam kesilauan cinta dan takzim kepadanya. Niki wau dadosé awake dhewe sampun saged belajar teng mriku. Awake dhewe saged ndelok zate Allah. Ya Allah lah. Seandainya umpami kula dadi petani teng sawah, delok cahayane Allah. Ya Allah. Betapa indah ya ciptaane Gusti Allah, zate Gusti Allah ya. Allah niku kados ngoten niku. Mangkane awake dhewe nek sampun saged istiqomah teng mriku melakukan apa mawon sing kados teng nginggil wau, awake dhewe niki tansah takzim, tansah taat, tansah rindu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niki mboten saged napa-napa. Saged ngaten lan ngono niku mergo nggih krana Allah Ta'ala. Ngaten niku wae. Mugi-mugi kanthi hikam tiga niki sing kula ulas sedikit niki wau saged mbeta manfaat barokah. Dene kok dereng jelas dan kurang maupun ada kesalahan, kula minta maaf sing sak ageng-ageng sebesar-besarnya. Dan nanti akan saya sambung kembali hikam yang ke-34. Untuk sementara hanya ini dulu. Semoga ini membawa manfaat barokah bagi kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu dapat memperbaiki segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. SIP FM Dan Gosmat.